Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kabar datang dari Presiden Indonesia Joko Widodo, yaitu akun ini telah mengungkapkan kepalsuan Jokowi. Lalu siapakah Jokowi sebenarnya? Sebuah akun dengan judul Jokowi Undercover mengungkap semua kepalsuan, membeberkan dugaan kalau Jokowi telah berbohong. Mengenai ijazah Jokowi, apakah benar ijazah Jokowi ini palsu? Dikutip dari laman cryptstory.com, sebuah akun dengan nama Bang One @Marwan Angkasa meragukan sosok Jokowi sebenarnya. Kemudian mari kita simak lebih lengkap. Benarkah Jokowi berbohong dan memalsukan semua ini? Jokowi Undercover mengungkap semua kepalsuan. Coba masih ingat nggak? Pada Jumat 29 Mei 2015, DPR meminta ijazah Presiden dan Wakilnya untuk diperiksa. Dalam berita daring okezone.com dengan judul DPR, ijazah Presiden dan Wakil Presiden juga harus diperiksa. Lalu adakah hasilnya? Jelas tidak. Mana mungkin Menristek Dikti, Menpan RB dan Polri berani memeriksa ijazah bosnya di pemerintahan. Padahal ada kemungkinan ijazah Jokowi ini palsu. Ada dua hal yang meragukan. Pertama, asal SMA dan kedua, foto dirinya. Di pendaftaran KPU, Jokowi berasal dari SMA 6 Solo. Sementara, di kartu identitasnya tertulis SMA 6 Yogyakarta. Lalu di ijazahnya SMA berapa? Di foto ijazahnya benarkah itu memang Jokowi dan bukan sepupunya yang bernama Budi Utomo? Silakan coba bandingkan foto Jokowi di wisuda yang tengah tersebar, yang katanya dari UGM, dengan foto masa mudanya. Lalu perhatikan foto Joko Widodo sekarang. Sama atau tidak? Foto wisuda itu meragukan, di mana bibir atas tak ada belahan, sedang bibir Jokowi Presiden ada. Foto ini lebih mirip dengan wajah sepupunya, yaitu Budi Utomo. Oleh karena itu, saya mendukung kultweet dari @yani_bertiana yang menduga KPU Pusat menjadi bagian tim sukses Jokowi pada saat Pilpres yang lalu. Kenapa? Karena KPU Pusat diduga meloloskan pendaftaran Jokowi sebagai calon presiden saat Pilpres 2014. Ijazah Jokowi saja sudah meragukan, ditambah dengan data-data lainnya. Pendaftaran Jokowi ke KPU saat Pilpres juga meragukan. Pertama, nama ayah tidak lengkap, seperti tertera di buku nikah. Mestinya, jika berbeda, KPU Pusat harus meminta Jokowi mengubahnya. Toh, calonnya cuma 2 pasang. Lalu kenapa untuk memverifikasi saja tak sempat dilakukan oleh KPU? Data pendaftaran Jokowi ke KPU Pusat yang juga meragukan adalah nama-nama saudaranya. Dan bagaimana mungkin tak diverifikasi dan juga bisa lolos? Seperti ditulis di dalam laman KPU. Percayalah, Jokowi sudah menuliskan nama ketiga perempuan yang dia klaim sebagai adik kandungnya dalam sebuah dokumen super penting, daftar riwayat hidup yang dia ajukan ke KPU sebagai syarat pendaftaran. Seperti yang pertama adalah Iit Suryantini, seharusnya Iit Suryantini. Yang kedua, Idayati, seharusnya Idayati tanpa menggunakan spasi. Yang ketiga adalah Titik Relawati. Di mana seharusnya adalah Titik Ritawati. Nama-nama yang benar itu ada dalam buku Saya Sujatmi Ibunda Jokowi. Kalau sudah begini, percayakah Anda bahwa ketiga adik perempuan tersebut adalah adik kandung dan bukan adik tiri? Atau Anda percaya sebaiknya bahwa bagi Jokowi mereka adalah bawaan ibu tiri, bukan seayah dan bukan seibu? Dari data tersebut, pertama, sepertinya merupakan ada kecerobohan KPU Pusat memverifikasi. Dan kedua, diduga Jokowi sengaja menyembunyikan identitas bapaknya. Ada apa?
Obor rakyat mungkin mencium hal ini tapi dianggap fitnah, dan hingga sekarang tantangan uji DNA juga tak jadi karena keburu jadi komisaris. Oleh karena KPU tak mempersoalkan data tersebut dan Menristek Dikti mungkin tak berani memeriksa ijazah Jokowi yang mungkin muncul hanya dugaan. Berikut ini adalah rangkuman dari 10 indikasi andai Jokowi ini bukan pembohong. Yang pertama, kalau Jokowi bukan pembohong, dia akan dengan sukarela meminta kepada KPU untuk melakukan tes DNA terhadap dirinya dan juga Ibu Sujiatmi untuk membuktikan bahwa Ibu Sujiatmi bukan ibu tirinya. Kemudian yang kedua, kalau Jokowi ini bukan pembohong, dia akan sukarela dites DNA terhadap dirinya bahwa dia ini bukan anak kandung seorang perempuan Cina asli. Kemudian yang ketiga, kalau Jokowi bukan pembohong, dia tidak akan keberatan dites DNA bersama dengan Michael Bimo Putranto untuk membuktikan dia bukan saudara seibu kandung dengan Michael Bimo. Kemudian yang keempat, kalau Jokowi bukan pembohong, dia akan mengakui bahwa dua paman tirinya, almarhum Sumarto dan Niono, adalah ex-PKI. Dan yang kelima, kalau Jokowi ini bukan pembohong, dia akan berani bersumpah di depan publik bahwa foto orang mirip dia ini bersama dengan Aidit tahun 1955 bukanlah foto bapaknya. Sebagaimana Prabowo pernah bersumpah di bawah Al-Quran bahwa dia tidak pernah memerintahkan penembakan mahasiswa tahun 1998. Yang keenam, kalau Jokowi bukan pembohong, dia akan melengkapi biografi Ibu Sujiatmi terbitan Gramedia yang dia akui sebagai ibu kandung dengan bukti surat nikah asli antara Ibu Sujiatmi dengan Wijianto. Kemudian yang ketujuh, kalau Jokowi bukan pembohong, dia tidak akan pernah menuliskan nama bapaknya sebagai Noto Miharjo dalam biografi resmi dia di KPU. Karena Wijiatno tidak pernah mengganti namanya menjadi Noto Miharjo, seperti yang dikatakan Jokowi. Jokowi tentu tahu bedanya mengganti nama dengan menambah nama. Dalam surat nikah Jokowi tahun 1986, tetap tertulis nama Wijiatno dengan tambahan Noto Miharjo. Dan dalam pusara Wijiatno yang wafat tahun 2000 pun masih tertera nama Wijiatno Noto Miharjo. Apakah Wijiatno mengganti namanya menjadi Noto Miharjo setelah Wijiatno ini meninggal dunia? Kemudian yang kedelapan, kalau Jokowi ini bukan pembohong, dia tidak akan menyebutkan 3 nama yang berbeda untuk tempat kelahirannya. Bantaran Kali Pepe, Rumah Sakit Brayat Minulyo, ataupun Desa Giriroto, Ngemplak, Boyolali. Yang kesembilan, kalau Jokowi bukan pembohong, maka dia sudah gerah dengan tuduhan-tuduhan bahwa dia anak PKI asli dan memalsui ibu kandungnya sendiri. Dia akan marah atau malu seperti Pak Harto sangat gerah dan marah ketika terjadi penjarahan oleh rakyat pada tahun 1998 di Jakarta. Ketika Pak Harto bilang kepada MHDKK, kalau demo mahasiswa saya tidak takut, tapi kalau rakyat sudah berani menjarah, saya merasa malu dan merasa gagal menjadi presiden. Maka saya akan turun saja. Dan yang terakhir, ke-10, kalau Jokowi ini bukan pembohong, maka dia bukan Jokowi. Ya, memang sampai saat ini latar belakang Joko Widodo masih diragukan oleh pihak-pihak tertentu. Di antaranya memang latar belakang pendidikannya. Jokowi diragukan pernah diwisuda di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Bahkan foto wisuda Jokowi di UGM yang beredar selama ini dinilai telah palsu. Selain akun Facebook yang telah disampaikan tadi, ada pula akun Facebook Bambang Tri yang masih melakukan latar belakang pendidikan Jokowi. Ia mengatakan Jokowi ini tak pernah diwisuda UGM dan ia menuduh foto wisuda Jokowi ini palsu. Kemudian ia juga mengunggah collage dari 2 foto lawas. Sekilas tampak foto Jokowi di momen yang berbeda. Namun akun Bambang Tri mengatakan itu 2 foto yang berbeda. Foto sebelah kiri merupakan foto Jokowi dan foto sebelah kanan atau yang menggunakan topi wisuda merupakan Budi Utomo. Sayangnya akun Bambang Tri tidak merinci lebih lanjut identitas dari Budi tersebut. Jokowi tidak pernah diwisuda UGM. Foto wisudanya pun palsu. Bukan foto Jokowi ini.
Begitu kata akun Facebook Bambang Tri pada hari Minggu 16 Februari 2020 yang lalu. Jadi guys, menurut kalian ini informasi yang merupakan fakta atau bagaimana? Apakah kalian yakin Jokowi itu merupakan alumnus UGM?